kalau kedengarannya enak ya Mbak ya. Iya, kalau nggak enak pun kadang-kadang suka menggelitik nih. Lagu apa sih? Jadi penasaran juga. Ini lagu siapa sih gitu? Kok kayaknya kurang pas di telinga saya gitu. Shalom Sobcaster dimanapun kalian berada. Hari ini balik lagi di podcast ke-15 KPPR GKP Bogor. Kali ini kalian bersama Kak Maria. Halo Kak Maria. Hai. Kali ini kita akan membahas apa nih Kak Maria? Temanya untuk podcast 15 ini adalah Musikku Menyembahmu. Musikku Menyembahmu ini tuh sebenarnya nggak terlalu berat-berat amat. Sebenarnya kita mau bahas musik gereja ya Kak Maria. Oh. Nah, kita sudah ditemani sama siapa Kak Maria narasumbernya? Tada! Halo Mbak Asri. Mbak Asri pada kenal dong ya pasti teman-teman. Pastilah, semuanya kenal. Mbak Asri sehat kabarnya? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Puji Tuhan. Yes. Hari kabarnya kita mau bahas apa nih tentang musik gereja hari ini? Ada beberapa pertanyaan. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya kalian Iya, ya. boleh Kak Maria. Oke, pertanyaannya adalah Mbak Ai. Aku biasa manggil Mbak Ai Iya, nih nggak tadi. apa-apa, kita manggil Mbak Ai aja ya. Biar agak lebih imut. Mbak Ai, gimana sih peranan musik dalam ibadah? Ya. Sebelumnya ya, siapa sih yang tidak mengenal musik atau yang tidak tahu musik? Semua itu pasti tahu musik dan suka musik. Ya, Dari betul. mulai kecil, remaja sampai orang tua pun suka. Musik. Musiknya pasti berbeda-beda ya. Betul. Tapi dalam hal ini kita bicarakan konteks musik dalam ibadah. Ibadah, Mbak Asri. Ya. Jadi musik itu merupakan bagian yang tidak terpisah dari ibadah ya. Dalam artian di sini dia membantu kesadaran akan kehadiran Allah dalam ibadah gitu. Oke. Terus musik juga kan bisa mempengaruhi kehidupan kita ya. Musik itu juga mempunyai kekuatan yang tidak terlihat. Oh. Musik itu bisa menggerakkan emosi kita, bisa melenakan kita juga. Terus itu juga suatu suasana untuk membangun supaya ibadah kita itu lebih, bisa dibilang tuh lebih apa ya, punya kekuatan gitu kan hubungan kita dengan Allah gitu ya. Nah itu jadi memang tidak bisa dipisahkan antara ibadah dan musik itu sendiri. Jadi itu sih garis besarnya. Oke. Oh jadi musik itu adalah bagian yang nggak bisa dipisahin dari ibadah ya Mbak ya? Betul. Pasti harus ini ya? Ya, meskipun kalau kita lihat dari zaman dulu, mungkin tidak ada musik yang modern sekarang. Oke. Dengan musik-musik zaman dulu dia hanya berupa seperti hanya kecapi atau apa sih, genderang. Iya. Itu Gambus, juga. kecapi. Iya. Zaman dulu kan belum ada ya. Iya, Tapi memang tidak terlepas dari itu juga apa ya? Saya pernah belajar waktu itu belajar musik di STT. Oke. Kita hanya menggunakan satu alat musik saja, itu kekuatan lagu itu Bisa. seperti magic gitu ya. Bisa. Gitu. Itu kok kayak gitu tergantung dari apanya sih Mbak? Maksudnya Pembawaan, apa temponya, apa gimana gitu? musik itu ada nyawanya. Ah iya. Ya. Musik bisa mengubah dunia. Ya. Bernyanyi dengan berbicara juga kita bisa kayak akapela gitu ya. Iya. Tanpa harus teknik musiknya pakai mulut gitu. Memang itu ada sesuatu energi yang kita nggak bisa lihat tapi hanya diri kita sendiri yang bisa merasakan. Oke. Gitu. Jadi kalau ibadah pun pasti masing-masing merasakan kan. Iya. Oke. Jadi sangat penting ya Kak Maria ya. Yes, Musik itu betul. dalam ibadah tuh ya memang beda juga sih Kak Maria kalau misalkan tanpa alat musik. Kalau sekarang sih saya zaman kekinian nih ibadah gitu kita aduh bete banget ya bisa tidur sih. Bener. Nah Mbak untuk yang selanjutnya nih Mbak tadi kan musik tuh katanya bisa ada nyawanya mengubah dunia, bisa sesuatu misalkan kayak ibadah gitu. Nah kalau zaman dulu tuh kan pakai capi, pendengar
orang apa gambus segala Iya, macam. betul. Kita nggak pernah lihat, tuh saya nggak pernah lihat itu gambus. Nah, kalau zaman sekarang ini kan udah berkembang banget ya Kak Maria ya. Betul. Nah, kalau pengaruhnya gimana nih Mbak, pengaruh tren musik kekinian terhadap musik gereja nih, menurut Mbak? Ya, zaman sekarang namanya perkembangan musik itu sangat-sangat luar biasa, booming ya. Segala macam aplikasi kita bisa download, kita bisa buat musik, kita bisa dengar musik Yes. dari ujung dunia mana sampai dunia mana. Betul, dengan berbagai macam aliran-alirannya mungkin gitu ya. Nah, itu salah satu segi positifnya bisa memberikan apa ya, ide-ide buat anak-anak muda nih terutama ya. Wah, musik ini tuh oke nih kayaknya gitu ya. K-pop ya Mbak? Iya, K-pop gitu kan. Itu jadi merangsang anak-anak muda tuh kreatif. Lebih Lebih kreatif sebetulnya. Nah, sekarang kalau kita mengimplementasikan itu ke dalam musik gereja, di mana musik gereja itu memang sangat berbeda dengan musik-musik yang umum. Nah, itu dia. Gitu. Ada mungkin kita pengen musik-musik yang duniawi, bisa bilang duniawi ya. Kita mau implementasikan dalam musik ke dalam musik ibadah. Tapi ternyata itu tidak selamanya bisa. Tidak selamanya bisa. Iya, tidak selamanya bisa. Ini kalau menurut pribadi saya. Oke. Karena memang kalau musik gereja itu memang ada unsur-unsur yang itu di dalamnya ya. Oke. Jadi misalnya kalau lagunya, kalau kita mau mengiringi ya di gereja, ada lagunya, misalnya Ajaib Benar gitu. Kita harus pelajari itu baik-baiknya, apa kata-katanya, liriknya. Dan lirik itu, ya, dan lirik itu kita pelajari, oh maksudnya apa ya? Di situ juga kita harus tahu lagu ini dulu diciptakan tahun berapa dan suasananya seperti apa. Jadi setidaknya musik pengiringnya pun setidaknya kalau bisa jangan terlalu jauh dari zaman itu. Seperti apa? Biar nyawa dari lagu itu tuh tidak hilang. Biar tersampaikan juga ya apa sih maksud lagunya itu ya. Iya, benar. Kalau lagu misalnya lagu-lagu yang slow kita buat, mungkin musik yang duniawi, mungkin anak muda ada enak gitu ya. Tapi kalau pada saat ibadah, mungkin belum tentu itu bisa untuk dijadikan. Saya paham maksudnya. Iya. Berarti gini ya Mbak, kalau kita aransemen sih, kalau kita cover doang untuk dengerin nggak apa-apa kali ya. Tapi kalau untuk ibadah, Ya, sebaiknya kita ngikutin yang sudah ada gitu. sesuai dengan apa sama dia kalau mau cover dibebasin. Kan nggak mungkin lagu Ajaib Benar tapi musiknya ala How You Like It Blackpink nggak bisa, nggak nge-match kan, jauh banget pada zaman. Tapi baik mengikuti ya perkembangan atau perkembangan musik zaman sekarang. Kan bahkan ada anak yang udah remaja ya. Anak remaja. Saya suka lihat tuh, suka nyanyi bareng. Iya benar. Pasti kan sukanya musik-musik zaman sekarang mengikuti juga atau gimana Mbak? Betul. Kalau 100% mengikuti Tidak. Terus terang ya memang dalam perkembangan musik itu memang sangat luas, apalagi sekarang. Kalau saya pribadi memang tidak terlalu mengikuti dalam artian karena mungkin kesibukan pribadi saya, jadi saya hanya mendengar ya seperti yang kalau bisa dengar di TV atau di YouTube. Cuma memang saya sudah bisa membayangkan musik sekarang itu dengan anak-anak muda ya, hanya dengan handphone bisa membuat musik gitu ya. Iya. Itu tuh sangat luar biasa memang. Anak-anak sekarang tuh luar biasa, sangat mengikuti teknologi dan mereka jadi punya apa ya? Punya inisiatif, punya ide, punya apa gitu untuk membuat musik itu ya. Sangat berkembang. Karena musik itu sekarang banyak sekali ya. Iya, musik barat, musik Indonesia, genrenya juga beda-beda gitu. Hanya kalau saya dengar dari anak-anak gitu ya, kayaknya enak nih musik apa, baru nanti bisa browsing musik apa sini gitu. Lebih gitu itu, cuma memang luar biasa sih perkembangannya, tapi 100% mengikuti sih tidak. Hanya tahu saja kalau enak, coba saya praktekkan gitu. Seperti itu. Justru taunya dari dua anaknya Mbak Asri ya? Ya, terus kadang-kadang kalau bisa di kereta nih, kan anak KRL juga ya. Di kereta kan sekarang udah ada musik-musiknya tuh. Ini lagu apa ya, kok kayaknya enak banget nih gitu. Tadi browsing, ini lagu siapa gitu. Ya, satu sisi ada sebetulnya niat pengen tahu lah gitu. Kalau kedengarannya enak ya Mbak ya? Kalau nggak enak pun kadang-kadang suka menggelitik nih, lagu apa sih? Jadi penasaran juga.
lagu siapa sih gitu, kok kayaknya kurang pas di telinga saya gitu. Oke Mbak, tadi kan kita ngomong Pengaruh tren ya. pengaruh tren, genre-genre musik tuh sekarang udah banyak. Sekarang nih Mbak, pertanyaan aku, gimana ya caranya supaya anak muda macam aku mampu mencintai musik lokal yang ada di gerejanya sendiri? Yes. Gimana? Kira-kira Kira-kira kan kita begini apa musiknya kita tahu di gitu. GKP kan kita ada angklung, Yes. ada kolintang, ya kan? Betul. Gimana Mbak tuh? Kalau menurut saya pribadi, ini kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Oke, gimana tuh? Ini saya mau share pengalaman saya dulu mungkin Ya, Boleh dong. boleh pengalaman pribadi. Dulu awalnya saya suka musik tapi hanya untuk diri saya sendiri. Oke. Ya, dalam artian saya hanya di kamar, Oh. gitar, main sendiri, Oh, cari oke. lagu gitu kan, cari lagu hanya sendiri saja. Oke. Saya nggak berani untuk keluar. Oke. Tahu misalnya, mau iring, nggak mau. Oh, Takut gitu. gitu. Iya. Oh, iya. Dulu saya seperti itu ya dulu. Sampai ada suatu saat ada pendeta yang mungkin melihat saya pernah bermain musik gitu ya. Oke. Akhirnya pendeta tersebut, bapak tersebut memberikan kesempatan pada saya untuk saya coba belajar bermain musik. Oke. Itu waktu itu di gereja, jadi setiap hari apa saya itu harus datang ke gereja untuk belajar. Waktu itu organ ya, organ dulu Masih Oh, organ oke, ya? masih yang atas itu bawah, yang banyak bawahnya kaki ada ya? kaki. Iya, ada Ya. tuts itu ya, Betul, tuts kaki. Saya tadinya nggak mau, tapi pendeta tersebut bilangnya ke orang tua saya. Akhirnya Waduh. orang tua saya mau nggak mau ya. Harus mau. Iya, harus mau gitu kan. Harus mau. Stres saya. Waktu itu pertama-tama stres. Bisa, tapi begitu berhadapan dengan banyak orang itu tidak bisa jadinya. Oke. Oh, jadi nervous ya, Nervous. gugup gitu. Nah, setelah belajar beberapa bulan, pendeta tersebut ada pelayanan di gereja lain. Dan dia meminta saya untuk mendampingi dan mengiringi kebaktian itu. Pasti terbayangkan apa jadinya. Di gereja sendiri aja, saya belum Dan mampu. nge-track apalagi. Betul, apalagi di luar gereja. Gitu. Temu jemaat yang nggak kenal. Itu terus saya, aduh itu saya benar-benar keringat dingin ya waktu itu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya sadar ternyata mungkin talenta saya di sini. Oke. Panggilan Tuhan. Udah ngerasa panggilan Tuhan? Belum. Belum. Cuma baru sadar ada talenta di situ ya. Di sini ya, mungkin dengan saya mendengar musik saya langsung bisa tahu, oh ini Oke. nadanya harusnya segini, tapi kok segini gitu. Oke. Itu ada tuh. Nah dari situ saya mulai mencoba untuk memberanikan diri. Saya berterima kasih juga dengan Bapak Pendeta. Jadi bisa mengeksplor kemampuan saya gitu ya. Nah dari situ karena Pak Pendeta mengajarkan musik, jadi saya diperkenalkan dengan musik-musik gereja. Oh, Gitu. justru dari situ ya. Betul. Dari titik ini Awalnya di gereja lah saya itu mengenal musik. Gitu. Nah seiring berjalan, akhirnya musik-musik yang lain pun ya saya dengar. Cuma dengan ilmu yang saya terima, yang saya pelajari, saya seperti agak mengcombine gitu loh. Oke, Combine gitu. paham. Ini bisa nggak ya? Sambil saya tidak lepas juga dari selalu berdiskusi. Kalau musik ini kira-kira lagu ini bisa nggak dimainkan dengan musiknya seperti ini? Oh, nah itu yang penting ya. Iya. Kadang-kadang kemudian nggak diskusi langsung hajar aja. Iya. Nah, jadi apalagi saya ini paling takut untuk melanggar aturan. Saya tuh orangnya seperti itu. Oh. Saya tuh orangnya kalau udah ada aturan, saya aturannya Akan ngikutin ya betul. aturan. Kalau ada yang menyimpang, saya lebih baik untuk berdiskusi terlebih dahulu. Oke. Seperti itu. itu saya. Nah, jadi untuk kecintaan terhadap musik itu memang butuh proses sebetulnya. Untuk proses, kalau pribadi saya, pengalaman saya, prosesnya seperti itu. Oke. Akhirnya dengan di situ lambat laun akhirnya tuh saya seperti ada suatu kerinduan untuk mempelajari terus musik-musik di gereja tanpa tidak melihat musik-musik yang lain gitu. Cuma porsinya mungkin lebih besar ke di gereja gitu. Memang sih awalnya jadi dan niat juga mungkin ya.
Iya, kemampuan, balik lagi ke kemauan pribadi dia masing-masing. Jadi kemauan saya akhirnya setelah itu berkembang terus ya, puji Tuhan banyak yang mensupport saya pun banyak meminta saya bisa ikut seminar ini. Nanti itu juga suatu ilmu buat saya. Bekalnya nambah ya? Ya betul. Meskipun dalam artian saya dalam bermain musik saya itu autodidak, bisa dibilang tidak ada aturannya gitu ya. Sebetulnya nggak jago sih. Itu lebih kepada mungkin pengalaman. Pengalaman. Jam terbang. Ya. Kan bisa karena biasa ya. Jadi bisa, betul. Tapi otodidak pun saya berusaha bukan otodidak yang suka-suka. Tetap mengikuti aturan. Ikutin aturan. Pakam seperti apa sih? Kalau ini tuh seperti apa? Musik ini seperti apa? Kalau buat gereja seperti apa? Nah itu sih sebetulnya. Makanya waktu itu saya pernah lihat juga Mbak kan bisa main keyboard lah, terus gitar. Terus itu pernah nge-drum loh, saya pernah. Oh iya? Enggak beda. Tapi minimal ketukannya nggak berantakan gitu Mbak, karena memang sering dengerin musik dan memang di situ kali. Karena selalu ngikutin aturan itu. Iya. Tapi Mbak itu punya ini nggak sih Mbak? Ya di luar musik gereja nih, punya misalkan suka sama siapa gitu, penyanyi atau apa? Penyanyi. Punya fans nggak sih Mbak? Iya, favorit ya. Itu kita pengen tahu juga apa kan. sih dengerin musiknya tuh apa sih gitu. Apa ngerok kadang-kadang kan nggak kelihatan gitu. Kan itu mah. Kalau hobi suka dari dulu itu sukanya memang musik klasik sama jazz. Berat. Kalau kelas itu saya sukanya yang pianonya Richard Kleinderman. Meskipun saya tidak bisa bermain seindah beliau gitu, tapi saya sangat suka mendengar. Saya suka musik-musik seperti itu. Meskipun pada prakteknya saya tidak terlalu jago bisa dibilang, tidak terlalu expert itu, tapi saya suka. Oke, kita masuk ke Q&A ya. Jadi kemarin Instagram di KPPR udah open Q&A kalian. Ini ada pertanyaan. Dari WA juga ya kita. Yes, betul. Ini ada pertanyaan dari Karoli. Hai, Awi. Halo Awi, thank you udah nanya. Ini ada pertanyaan gini Mbak. Mau nanya dong katanya. Kalau mau jadi pemandu lagu itu harus sudah CD atau sebelum CD juga bisa? Silakan gimana Mbak? Sebenarnya kalau untuk pelayanan sih bisa siapa saja ya. Meskipun dia belum CD bisa ya? Ya apabila mau melayani bisa. Ini tidak tertutup hanya untuk pemandu ya Mbak? Betul. Kalau misalnya dia mau jadi keyboardis juga bisa kan ya? Betul. Pelayanan kan bisa di mana saja ya? Betul. Ya, mau suami gue juga bisa. Betul. Atau kalau yang bisa main gitar nih kadang-kadang kalau hari Jumat tuh aku suka sedih Mbak buat lansia gitu, ngiringin. Oh iya, betul. Kalau anak muda yang punya waktu di hari Jumat silakan. Buat teman-teman mungkin yang bisa main gitar boleh ditemani. Tapi sekarang kan lansia lagi. Iya betul. Berarti ditunggu next year ya kalau misalnya pandemi ini udah selesai. Oke, ngomongin soal tim pelayanan kayak pemandu lagu ataupun organis. Aku mau tanya dong Mbak Ai, pengalaman Mbak nih, tantangannya menjadi pemandu lagu ataupun organis ataupun keyboardis apa aja tuh Mbak? Tantangannya tuh apa aja sih? Tantangannya ya? Yoi. Kalau kita mau mengiringi kan pasti kita sudah terima lagu-lagunya ya? Iya. Dan yang harus pertama kali itu yang harus kita lihat tuh kita harus pelajari dulu. Pelajari, begitu buka bukunya kita lihat, baca notnya, terus ada nada-nada apa di situ, liriknya juga kita baca, nada dasarnya juga kita lihat, ya. Temponya juga kita lihat, gitu kan. Nah setelah itu sudah dilihat, kita praktekkan nih, sudah kita praktekkan. Kadang-kadang praktekkan dengan baca itu berbeda ya. Apalagi kalau udah dimainin pas sama pemandu lagu. Ya betul. Memang tantangannya itu. Jadi kita memang harus lebih menguasai ya. Bisa lebih menguasai. Karena kan nanti kita yang di awal kebaktian sebelum lagu pasti kita yang memulai dulu. Yes. Jadi kita yang memandu dari awal. Jadi kita harus sudah bisa lebih menguasai lagu. Benar-benar harus menguasai dulu. Iya betul. Memang kadang-kadang ada jebakan-jebakan. Seperti apa tuh Mbak? Ya, lagu-lagu yang sudah biasa kita nyanyikan ternyata begitu kita lihat notnya, ternyata nadanya bukan itu, harus gitu. Biasa dinyanyikan di sol, ternyata di notasinya itu ada di mi gitu kan. Itu kadang-kadang saya juga suka kadang-kadang
terjebak dengan itu. Karena kita terbiasa mendengar yang di lagu yang biasa, sekarang udah lihat di buku berbeda, jadi kadang kita suka kebawa yang di lagu gitu. Betul, ya Mbak ya. betul. Memang kalau kita sudah terbiasa dengan improvisasi, terkadang agak susah memang untuk mengikuti apa yang di buku apa yang ya. di buku, gitu. Jadi memang kerja keras, sangat Iya. kerja keras untuk itu. Apalagi lagu setiap minggu itu ya 7-8 lagu lah kita harus mainkan gitu. Kemudian setelah kita belajar sendiri, kita latihan dengan pemandu lagunya. Dengan pemandu lagu, ternyata kan ada lagi kendala, gitu kan? Kita pemandu lagunya mungkin harus belajar karena belum tahu lagunya. Kita lah yang dampingin. Oh begini nadanya sampai bisa. Nada dasar, aduh ketinggian nih, gitu kan? Waduh gimana? Oke, kita turunkan, tidak boleh banyak-banyak. Maksimal biasanya 1 gitu. Nah, terus tempo. Mungkin tempo biasanya kita nyanyinya kalau lagu ini kayaknya slow-slow, ternyata begitu kita lihat di temponya di buku, jadi ada satu buku kidung yang 4 suara, itu di situ tercantum temponya kurang lebih berapa. Selama ini Mbak selalu mengacu ke situ. Ya, jadi kurang lebihnya lah. Jadi nyamannya untuk dinyanyikan seperti apa. Ternyata biasanya nyanyinya lambat. Ternyata lagunya cepet loh ini, gitu kan. Begitu nyanyiin, aduh kok ternyata begini ya. Tapi setelah kita pelajari, bener ya, kata-katanya ini juga sepertinya memang bukan kata-kata untuk lagu yang slow gitu. Dan memang benar, si pencipta lagu menciptakan lagu itu pasti sudah dipikirkan Maksud dan dengan tujuan maksimal gitu ya. Jadi nada dasar itu bisa dinyanyikan dengan suara laki-laki dan suara perempuan itu pas. Dan temponya juga dengan liriknya, dengan suasananya lagu itu juga. Jadi the whole package gitu ya Mbak ya. Betul, Udah betul. lengkap. Betul. Nggak ngasal Idealnya, idealnya seharusnya kita menyanyikannya sesuai dengan apa yang sudah ada di buku. Dan yang penciptanya mau gitu kan. Tapi memang pada prakteknya terkadang pertama nervous itu sudah pasti. Tertuju padaku. Dan terkadang Mbak juga suka tiba-tiba hilang konsentrasi gitu, karena nervousnya itu memang harus banyak jam terbang gitu. Itu sih sebetulnya tantangannya, tapi positifnya ya kita bisa belajar lebih lagi ya. Karena kalau kita sudah berkumpul nih organisme lagu, suka ada masukan-masukan gitu kan. Misalnya kita nggak tahu, ternyata dari teman kita masukan, oh iya benar nyanyi seperti ini gitu. Kadang-kadang kita nggak selamanya juga tahu. Jadi sama-sama belajar ya Mbak ya. Belajar itu positifnya. Dan kita juga kan istilahnya pelayanan secara tim ya. Betul. Kalau secara tim itu kan berarti harus kerjasama. Ya, kerjasama. Namanya juga tim pelayanan. Betul, ya itu tantangannya. Tapi oke sih selama ini. Oke sih. Sukacita sih. Ya tadi ngomong-ngomong soal bahasin dan buku gitu ya. Buku lagu. Nah memang kalau di gereja kita sendiri nih Pak, di GKP nih, apa sih yang kita pakai nih biasanya dikit? Sebenarnya ada berapa buku sih Mbak yang kita pakai gitu? Ya. Saat ini buku nyanyian yang kita pakai itu terutama untuk di ibadah jemaat ya. Itu ada kidung jemaat, ada pelengkap kidung jemaat, ada kidung kabungahan, itu yang bahasa Sunda ya. Yes. Ada NKB, nyanyian kidung baru. Ya itu. Kemudian ada juga kita sudah mulai lagu yang nyanyian Mazmur ya. Tapi itu udah jarang sih. Iya udah jarang. Itu sih 4 itu yang sering dipakai. Jemaat. Tapi kalau untuk pemuda remaja mungkin lagu-lagunya kolaborasi ya. Iya, kolaborasi. Ada yang ngambil dari luar juga ya. Sesuai dengan jiwanya ya. Benar. Nah kalau pengalaman di ibadah, kalau ibadah di jemaat ya Mbak ya, kalau masuk lagu yang luar gitu, misalkan lagu kekinian yang lagu zaman sekarang gitu kan, boleh atau enggak sih masuk ke dalam? Boleh-boleh aja ya. Boleh. Boleh-boleh aja. Ya itu kan kita menempatkan lagu juga tidak menyimpang dari urutan ibadah. Tata ibadah ya. Betul. Kita menempatkan lagu-lagu itu sesuai dengan urutan tata ibadah. Misalnya lagu pembuka di awal itu kan berupa ajakan ya. Jadi lagu-lagu yang dicari juga kita mengajak. Iya. Biasanya lagu-lagunya agak-agak semangat ya Mbak ya? Ya, bisa agak semangat. Sampai begitu masuk ke pengakuan dosa, itu biasanya lagu-lagunya memang lagu-lagu yang sepertinya
lagu untuk penguatan diri ya, Iya. untuk penguatan diri kalau kita memang manusia berdosa gitu. Ya seperti itulah. Oke, ada Q&A lagi nggak nih sama dia? Ada nih dari Kak Henrietta Kasih. Halo Dita, Dita. terima kasih pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, katanya gini nih Mbak, bagaimana perkembangan musik GKP Bogor jika dibandingkan dengan gereja sesama GKP dan gereja non GKP yang seasal? Itu baru pertama. Lalu yang kedua, nah kira-kira dalam 5 tahun ke depan arah musik gereja kita dalam penyembahan akan seperti apa dan bagaimana strategi mewujudkannya? Thank you, Kak Dita. Wah, ini pertanyaan yang luar biasa ya dari kita ya. Tapi bagus, membuka membuka wawasan kita juga gitu ya. Terus terang, Mbak pribadi bisa dibilang untuk tahu gereja GKP itu, masing-masing gereja GKP itu seperti apa, kita memang tidak tahu persis ya. Oke, perkembangan musik Kita dari ya, yang lain. karena kan GKP itu berbeda-beda ya. Ya. Dalam artian ada yang di kota, mungkin ada yang tempatnya mungkin jauh, yang Ya. itu kan mungkin beda-beda. Jadi masing-masing itu perkembangannya sendiri. Terus terang Mbak kurang begitu tahu ya. Cuma hanya kalau yang gereja-gereja di kota-kota besar mungkin perkembangannya akan lebih dahsyat ya dibandingkan yang mungkin gereja-gereja yang dari pos kebaktian gitu. Ya, mungkin itu nanti bisa kita bisa jadi informasi mungkin ya. Iya. Kalau yang seasas Bisa juga muncul. sama Mbak kurang. Misalkan yang seasas sama GKP, walaupun bukan GKP. Oh, mungkin seperti GKI mungkin hampir sama Iya. ya. Sama. Ya, GKI mungkin hampir sama dengan GKP. Dan musik-musik di gereja juga selain piano atau organ itu kan ada juga gereja-gereja yang sudah memakai iringan seperti alat musik tradisional ya. Iya. Seperti kulintang, angklung. Nah, itu juga sudah banyak. Malah sekarang yang tadinya band gitu mereka pengen angklung. Iya, dia udah masuk di musik-musik Iya, tradisional ya Kak ya. Mungkin sekarang juga kayaknya Indonesia ini memang sedang menggalakkan Iya betul. tradisional ya. Tradisional, Benar. betul. Kayak di mana-mana tradisional itu muncul gitu. Iya. Oke, kalian Nah tadi perkembangannya kalau 5 tahun ke depan gimana Mbak kira-kira? Udah ada gambaran ke Mbak visioner nih. tambah visioner gitu. 5 tahun ke depan nanti ini generasi Dita nih. Oh berarti bisa nanti. Dit siap ganti Mbak. Terus terang kalau untuk 5 tahun ke depan Mbak juga tidak bisa menjawab pasti ya. Tapi kalau melihat perkembangan sampai saat ini dengan pesatnya teknologi, itu 5 tahun ke depan tuh pasti mungkin akan lebih Beda lagi kali ya, Mbak beda ya? lagi. Mungkin akan banyak jenis musik-musik baru yang muncul. Yes. Dan pengaruhnya ke musik gerejawi juga pasti akan berimbas. Iya. Gitu. Nah ini balik lagi mungkin perang pemuda remaja. Yes, betul Mbak. Yang Lagi untuk pemuda lagi. ya betul, yang nanti bisa bisa dibilang kan ada memperjuangkan hal-hal yang memang harusnya tidak terlalu banyak berubah. Nah Iya. itu dia. Itu dia. Penting sekali. Nah langsung aja nih Mbak ke yang terakhir nih. Peran anak muda dalam penata layanan musik nih, dan Mbak kasih masukan nih untuk anak muda apa sih biar bisa berkecimpung di pelayanan musik gereja. Oke, anak muda ini khususnya di GKP Bogor GKP mungkin Bogor, ya. khususnya, Iya, ya. betul. GKP Bogor kalau balik itu anak mudanya tuh potensinya sebetulnya luar biasa ya. Sering lihat kalau misalnya main-main musik, aransemennya juga bagus-bagus gitu Iya. loh. Nah, cuma mungkin untuk terjun ke dalam pelayanan di musik gerejawi mungkin ada rasa Masih malu kali ya, Mbak ya? ya mungkin ya entah mungkin masih malu atau mungkin masih Kayak belum Mbak dulu. mungkin seperti ada belum siap ya, dalam artian kayaknya nggak bisa deh gitu. Iya. Ada suatu di hati tuh nggak bisa, nggak mau gitu ya. Mungkin seperti itu kali ya. Nah itu juga perlu peran dari gereja. Yes. Untuk merangkul ya, untuk Oke. merangkul generasi muda yang sekarang, terutama kaum muda, pemuda remaja terutama ya. Nah merangkul dari gereja juga, kemudian tapi dari generasi mudanya ini juga harus sadar bahwa
musik ibadah itu juga berbeda dengan musik yang umum. Itu jadi ada satu kesadaran juga di situ. Nah selain itu juga musik gereja itu kan juga bentuk pelayanan ya, salah satu bentuk pelayanan gitu. Ya Mbak juga besar pelayanannya itu di gereja gitu, artinya Mbak bisa melayani seperti ini juga karena Mbak tumbuh di gereja gitu kan, ya itu bentuk pelayanan juga. Jadi memang ada kesadaran dari masing-masing. Balik lagi kesadaran gitu. kita nih guys. Benar. Sebenarnya anak muda juga nih bisa jadikan penggerak ya, buat motor. Jadi ini ternyata ada yang misalnya talentanya nih luar biasa nih gitu kan. Memang kakaknya yang ini bisa merangkul gitu ya. Kakak gitu. Oh iya. Penggerak lah. Kemudian tanpa disadari juga sebenarnya anak muda itu kan buat penerus masa depan juga ya. Yang bisa meneruskan kalau bukan anak-anak muda sendiri. Jadi memang anak-anak muda sekarang kadang-kadang mungkin kurang cocok dengan zamannya Mbak gitu ya, dulu yang aturannya seperti itu. Tapi berdasarkan kita harus bisa berdiskusi. Jadi bisa masuk antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi pakemnya itu tidak berubah, tapi bisa berkembang. Kombinasi lah, kita berkombinasi. Karena jiwa anak muda itu kan istilahnya dalam artian kalau maunya A, sukanya A gitu kan, tanpa melihat atau mendengarkan masukan-masukan gitu ya. Ya nggak semua, cuma jiwanya memang seperti itu anak muda gitu. Tapi kan kreatifnya itu di situ munculnya. Anak muda tuh kreatifnya di situ. Cuma memang harus ada pagar-pagar ya. Pagar. Nah, disitulah kita harus mau bisa berdiskusi, kita harus bisa banyak mencari referensi mungkin gitu supaya pelayanan kita itu bisa dibilang dalam tanda kutip tidak sia-sia. Gitu. Karena kan dalam artian ini pelayanan ini kan untuk Tuhan ya, bukan untuk manusia. Jadi apa yang kita persembahkan itu, apa yang sudah kita punya itu semuanya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan itu untuk kita. Betul Kak ya. Setuju. Sebenarnya mungkin Mbak, anak muda nih teman-teman potensinya di GKP Bogor banyak ya. Yang tadi tuh kabarnya mereka malah nggak mau diskusi, mereka udah lihat pakemnya terus jadi mundur banyak. Padahal masih bisa didiskusikan, maunya mereka tuh gini. Ya kan mereka pasti mikirnya, aduh musiknya gitu banget ya gitu, terus nggak boleh berbuat ini gitu. Padahal bisa diskusi loh. Kita bisa menatap diskusi ya Mbak ya. Betul. Jadi memang harus ada tempat untuk ajaran Indonesia wadahnya. Terus mungkin juga mereka-mereka ini yang mungkin tertarik dengan musik gerejawi tapi wadahnya belum ada. Mungkin gereja bisa membantu untuk misalnya ini ada kelas untuk belajar musik gitu misalnya. Mungkin nanti ya kita punya. Nanti ya Kak, jangan sekarang loh Kak. Masih pandemi ya. Iya. Harus dong. Kalau masih banyak yang lain yang lebih pintar ada di Mbak gitu istilahnya. Ya mungkin bisa dibentuk kelas-kelas seperti itu. Tapi satu sisi balik lagi, apabila sudah difasilitasi, memang kita pun harus bisa tertib diri ya dalam tanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Itu kan pilihan, itu bukan tanggung jawab kita ya. Terus kita juga harus bisa memanage waktu dengan baik. Jadi apa yang kita nggak main-main ya Mbak ya. Betul. Nggak setengah-setengah gitu. Betul. Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Aku pengalaman banget sama Bayi waktu pas ngejar. Soalnya Bayi itu jarang datang terlambat. Nah itu sih. Salah satu yang harus dicontoh itu adalah tepat waktu. Dan orangnya teret. Itu karena dan nggak pernah ngambek. Nggak pernah ngambek lagi. Iya aja gitu. Mbak orangnya ya itu dari dulu sama aturan itu sudah terbiasa. Iya. Tadi seperti yang di awal kan mengikuti aturan gitu Kak. Iya. Cuman ya mungkin kadang-kadang suka ya nggak boleh gitu-gitu juga sih sebenarnya. Nah, jadi untuk teman-teman lewat podcast ke-15 ini dengan tema Musikku Menyembahmu, jangan pernah takut untuk memulai. Ini dalam berbagai hal ya, dalam berbagai konteks. Jangan pernah takut untuk memulai karena
gak usah khawatir juga, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang dampingin, karena pasti kita akan mendampingin. Yes. Betul mbak? Betul. Apalagi di gereja ya pasti banyak lah. Apalagi di gereja pasti banyak. Udah pasti akan didampingin, pasti akan di support gitu. Jangan kalau misalnya emang mau, mari kita mulai diskusi, itu yang penting. Maria juga didampingi sama Mbak Sri kan? Wow. Oke deh, itu podcast kita untuk hari ini. Oke, untuk podcast 15 kita sudah selesai hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia nonton podcast, mendengarkan podcast. Terima kasih Mbak Sri. Thank you, Sama-sama. bye. Salam untuk Dimas, Fania. Jadi teman-teman, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel GKP Bogor ya. Akan banyak video-video edukasi di sini. Betul. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Bye. Kita mengikuti suatu ajaran atau aliran yang mungkin bisa dibilang apa ya,